guys, kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jangka sorong. Mungkin jangka sorong terdengar asing di telinga kalian. Mungkin kalian jarang melihat atau mendengar mengenai jangka sorong. Nah, jangka sorong memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi kalau kalian melihat benda yang memiliki bentuk seperti yang ada di gambar dalam video, berarti itu merupakan jangka sorong. Nah, jangka sorong sendiri guys memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk mengukur ketebalan, yang kedua untuk mengukur diameter dalam sebuah benda, mengukur diameter luar suatu benda, dan yang terakhir ialah untuk mengukur kedalaman. Nah, jangka sorong memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Yang pertama ada namanya rahang pengukuran diameter luar. Yang kedua ada namanya rahang pengukuran diameter dalam. Yang ketiga ada batang pengukur kedalaman. Yang keempat ada skala utama. Yang kelima juga ada skala utama. Bedanya ialah yang keempat itu yang di bawah sini merupakan skala utama dalam satuan cm. Sedangkan yang di atas sini merupakan skala utama dalam satuan inci. Dan yang terakhir ada namanya skala nonius. Skala nonius berada di bagian sini. Oke, itu merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Setelah mengetahui bagian-bagian jangka sorong, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya membaca hasil pengukuran jangka sorong. Jadi ketika kalian disuruh mengukur menggunakan jangka sorong, kalian tidak perlu lagi bingung bagaimana cara membaca hasil pengukuran yang kalian dapatkan. Untuk hasil pengukurannya itu kalian dapatkan dari skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 cm. Jadi yang dikali dengan 0,01 itu hanya skala nonius. Ingat, yang terletak pada bagian atas itu namanya adalah skala utama. Sedangkan yang terletak pada bagian bawah itu namanya adalah skala nonius. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa yang terbaca pada skala utama. Sebelumnya, kita singkat skala utama sebagai SU, skala nonius sebagai SN. Yang terbaca pada skala utama, caranya menentukan adalah kalian mengambil garis sebelum garis 0 pada skala nonius. Garis 0 pada skala nonius adalah di sini. Berarti garis sebelum ini yang kalian ambil untuk pada skala utama. Jadi yang kalian ambil pada skala utama adalah garis yang ini. Maka itu terhitung atau terbaca menjadi di sini kan 5,5. Berarti ini 5,6, ini 5,7. Berarti pengukuran yang terbaca pada skala utama adalah 5,7 cm. Kemudian untuk skala nonius, kalian mengambil yang dempet dengan skala utama. Yang garisnya dempet dengan garis skala utama. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Cari garis pada skala nonius yang dempet dengan garis pada skala utama. Nah, ternyata garis ini. Kalian perhatikan, garis ini dempet dengan garis yang ada di skala utama. Jadi ini nilainya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nilainya adalah 8. Berarti skala noniusnya 8 dikali 0,01. Maka ini hasilnya adalah 0,08 cm. Berarti hasil pengukurannya kita singkat HP adalah 5,7 cm ditambah 0,08 cm. Maka hasilnya adalah 5,78 cm. Supaya kalian lebih lancar, kita lanjut lagi mengerjakan latihan soal bagaimana caranya membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Nah, ingat skala utama itu yang bagian atas, sedangkan skala nonius itu yang terletak pada bagian bawah. Ingat, skala utama ambil garis sebelum garis 0 di skala nonius. Garis 0 di skala nonius di sini, berarti kalian ambil sebelum garis di sini. Berarti yang kalian ambil di skala utama adalah garis ini. Maka yang terbaca pada skala utama ialah 3,1 cm. Untuk skala nonius itu adalah cari garis yang berdempetan dengan garis pada skala utama.
cari garis di skala nonius yang berdempetan dengan garis di skala utama. Berarti yang ini. Berarti nilainya adalah 9 dikali 0,01 cm. Maka ini hasilnya ialah 0,09 cm. Maka hasil pengukurannya sama dengan 3,1 cm ditambah 0,09 cm, ini hasilnya adalah 3,19 cm. Kalau teman-teman mau langsung memasukkan di dalam rumus, boleh. Berarti hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 cm. Berarti tadi skala utamanya adalah 3,1 cm ditambah skala noniusnya adalah 9 dikali 0,01 cm. Berarti sama dengan 3,1 cm ditambah 0,09 cm. Maka hasil pengukurannya sama hasilnya yaitu 3,19 cm. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan cara yang bagaimana. Nah, soal selanjutnya, ingat skala utama itu yang terletak pada bagian atas, sedangkan skala nonius pada bagian bawah. Skala utama itu berarti ambil garis sebelum garis nol di skala nonius. Garis nol di skala nonius adalah yang ini. Berarti garis sebelum garis nol di skala utama itu yang ini. Maka yang terbaca di skala utama ialah 4,2 cm. Sedangkan skala nonius, cari garis di skala nonius yang berdempetan dengan garis di skala utama. Yang berdempetan maksudnya yang membentuk garis lurus. Yang membentuk garis lurus di sini antara skala utama dan skala nonius adalah di sini. Berarti 5 dikali 0,01 hasilnya ialah 0,05 cm. Maka hasil pengukurannya sama dengan 4,2 cm ditambah 0,05 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 4,25 cm. Suatu balok kayu diukur menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah. Berapa tebal balok kayu tersebut? Ingat skala utama yang pada bagian atas, skala nonius yang terletak di bagian bawah. Berapa yang terbaca pada skala utama? Kalian ambil garis di skala utama sebelum garis nol di skala nonius. Garis nol di skala nonius adalah yang ini. Berarti kalian ambil sebelum garis yang nol. Berarti garis yang ini. Nah, ini kan 2,5. Berarti ini 2,6, ini 2,7. Berarti yang terbaca di skala utama adalah 2,7 cm. Untuk skala nonius, kalian ambil garis di skala nonius yang berdempetan dengan garis di skala utama. Berarti yang ini. Nilainya adalah 6. 6 dikali 0,01 sama dengan 0,06 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 2,7 cm ditambah 0,06 cm. Maka ketebalan dari balok kayu tersebut adalah 2,76 cm. Oke, sekian video tentang jangka sorong. Sampai bertemu di video selanjutnya.